Uang suapnya itu sekitar 9,5 miliar. Bisa-bisanya gitu ngatur sana sini, padahal anaknya aja ya gitulah. Lama-lama mereka berkuasa, ketagihan. Di Indonesia kan sistemnya demokrasi. Ya, Sekarang masih bisa disebut demokrasi nggak sih? Indonesia ini punya harapan tidak untuk keluar dari situasi semacam ini. Udah. Oh, semulai. langsung udah di tag tuh. Udah mulai. Udah ya, sikat deh. Nah, sikat lah. Ya langsung aja hati disukan terakhir. Bagaimana menurut Anda kalau suatu kekuasaan bukan hanya dikuasai oleh satu orang, melainkan sebuah keluarga? Ini terlihat jelas pada kasus Ade Koswara yang menjadi bupati di daerah Bekasi. Meskipun dia yang menjabat sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga ayahnya punya peran besar dalam pemerintahan juga, dan hal semacam ini menjadi hal umum ketika menyangkut perpolitikan di Indonesia. Jadi gini ya, di Indonesia lagi marak-maraknya oligarki. Ya, Meskipun marak sekali gitu. Demokrasi, tapi ya isinya orang-orang oligarki semua. Contohnya kan kita lihat di fenomena yang terjadi di Bupati Bekasi gitu ya. Bupatinya ya dia punya jejak karir yang sangat cepat lah melesat. Ya, Di usia muda dia pertamanya bisa nyalon jadi DPRD, kemudian tembuslah jadi Bupati Di Bekasi. usia 31 tahun ya. Di usia 30 bisa dilantik tahun gitu. Udah Bisa dilantik. Kemarin nyampe berapa uang suapnya tuh? Uang suapnya itu sekitar 9,5 miliar. Iya, bahkan Itu tuh padahal proyeknya belum ada. orangnya belum ada. Kalau diakumulasi kayaknya bisa 79 miliar Iya. di berita-berita itu. Nah iya, biasanya kalau kayak gitu ya masyarakatnya emang ngarepnya sih jelas aja ya, namanya juga dalam tanda kutip anak muda gitu kan. Menjabat, mau lewat namanya juga pejabat gitu kan. Anak muda menjabat, harapannya itu supaya ya dengan ide-ide anak muda bisa dimajuin lah Kabupaten Bekasi ini. Tapi nyatanya justru malah politik dinastinya kuat banget ya. Posisi bapaknya yang cuma jadi seorang kades sudah bertahun-tahun menjabat, justru malah bapaknya yang lebih powerful dibanding anaknya, sampai-sampai bisa-bisanya gitu ngatur sana sini, padahal anaknya aja ya gitulah. Tapi kan selain itu juga tadi kayak yang dibilang tadi, ngomongin soal dana minta sampai 9,5 miliar itu, proyeknya aja nggak jelas, minta sana sini ke pihak swasta, ke pihak negeri dan segala macamnya gitu. Justru kan kalau misalkan kita mau bikin proyek itu kan harus jelas itu kan, harus ada direncanakan terlebih dahulu gitu kan. Sedangkan di kasus yang ini kan, yang 9,5 miliar ini tuh nggak ada perencanaan sama sekali, tiba-tiba minta aja gitu uangnya gitu. Iya gitu, jadi gimana ya, pemenang proyek itu sudah dikunci gitu, jadi ya buat apa gitu uangnya gitu. Nah kita bertanya-tanya seperti itu. Jadi ya gitulah. Intinya sebenarnya emang ini cuma sebagian kecil aja gitu fenomena oligarki yang di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi. Ini kan kita nggak lihat seberapa kecil perputaran keluarga atau seberapa banyak kota yang dimanfaatkan gitu. Tapi kan kita sebagai masyarakat kena impactnya juga, kena akibatnya juga. Bisa jadi oligarki yang besar-besar, yang luas-luas itu ya dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Lama-lama mereka berkuasa, ketagihan, akhirnya lanjut kan. Oh tapi tadi Junet tadi ngebahas ayahnya ya Pak. Sebenarnya yang bikin aneh tuh ayahnya tuh bukan pejabat yang gimana ya, pejabat utama yang punya wewenang resmi gitu. Betul ya? Iya. Kan jadi lucu gitu ketika kepala desa, karena anaknya itu bupati, dia bisa ngurus sana sini gampang banget gitu, bisa ngatur sana sini gitu. Seharusnya power tuh yang formal gitu kan, jadi seorang bupati gitu. Ini juga kebagi sama power dari sanak familinya gitu. Iya. Ini kan lucu gitu. Jadi penghubung uang gitu ya. Uang doang gitu. Makanya nggak kaget gitu.
Sambung. Kenapa tiba-tiba cepet banget nih naiknya gitu? Ya biasanya kalau dalam dunia politik kalau orang tokoh tertentu tiba-tiba naiknya cepet banget ya ada backingannya sih biasanya gitu. Kayak ibaratnya lu punya duit, lu punya kuasa. Iya. Dampaknya itu kayak gimana tuh ke masyarakat mungkin setidaknya gitu. Mungkin ada teman-teman gitu, ada yang mau beropini gitu atau gimana gitu. Pasti Akibatnya mungkin dari beberapa ini di teman kita di kelas ada yang bilang sampai nanya-nanya, di Indonesia kan sistemnya demokrasi. ya. Sekarang masih bisa disebut demokrasi nggak sih apa yang Nah, kita rasain itu? Nah, itu. Sedangkan ya demokrasi itu kan harus terbuka gitu kan ya. Buka, transparan. Makanya ya sampai detik ini ya kelemahan demokrasi di Indonesia itu, meskipun demokrasi tapi Bersifat kertas. iya cuma di atas kertas. Terus cuma kalau ditanya Indonesia apa, demokrasi Pancasila. Ya. Dan kan dari apa demokrasi itu sendiri pun tidak tahu apa demokrasi itu. Iya. Intinya ya orang-orang yang nikmatin demokrasi itu ya cuma elit-elit yang di atas aja. Iya. Dan yang rugi ya masyarakat sendiri juga gitu. Mereka ke masyarakat gitu. Dan Tapi kalau menurut lu Der, gimana cara buat ngurangin hal kayak gini? Kalau menyangkut masalah kayak gini sebetulnya sangat sangat panjang bahasannya tuh. Kita dimulai dari hal-hal kecil dulu gitu. Misalkan buang sampah, berapa banyak sih orang yang buang sampah ke tempatnya? Nah, dari hal-hal kecil aja gitu, itu tuh logikanya gitu. Kalau hal kecil saja tidak Nggak care, nggak peduli gitu. tidak peduli, bagaimana dengan kasus yang besar? ya. Sama kan kalau misalkan dampaknya juga kan transparansi juga betul jadi lemah gitu kan, demokrasi juga ya jadi Makin lemah. iya terlihat di permukaannya aja, nyatanya kan nggak ada. Demokrasi itu ya cuman luarnya doang gitu. Cawe-cawe ya. Dalamnya aja ya bohong-bohong gitu. Sebenarnya orang-orang juga makin kepercaya gitu, makin apatis, makin bodoh amat Iya. sama kondisi Karena sekarang. ya nggak ada transparansi sama sekali gitu ya gitu. Iya. Demokrasi juga dilemah juga gitu. Ya mungkin itu fenomena yang terjadi di Bupati Bekasi ya, sebagian kecil aja, masih banyak sebenarnya yang lain. Banyak. Ya memang Indonesia ini sistemnya menganut demokrasi, tapi ya masih diatur oleh segelintir elit oligarki gitu. Atau menurut kalian Indonesia ini punya harapan tidak untuk keluar dari situasi semacam ini? Karena menurut saya ini tuh udah terstruktur gitu. Bisa kalau harapan ya pasti ada lah, cuman pasti akan sulit gitu ya, karena baik lagi juga ke masyarakat itu sendiri juga sih. Itu mungkin yang jadi faktor utama, karena ya masyarakat juga kan tahu sendiri kan demokrasi kayak gimana kan gitu kan. Orang yang terkena sedikit langsung dipilih, langsung dipilih kan gitu. Sedangkan orang yang mungkin tidak berkompeten kan ya malah gak dipilih gitu kan. Itu jadi mungkin masyarakat itu sendiri yang perlu ada kesadaran itu. Harus terdidik juga Iya, harus masyarakat terdidik juga. Kompleks sih kalau ngomongin ini ya. Jadi Iya. sana sini tuh kena. Pertama kita ngomongin harus ke pendidikannya juga, Iya. ke ekonominya juga, semuanya. Semuanya. Semuanya.